Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang research people. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dalam podcastnya LPPM Unwim. Alhamdulillah kali ini kita akan ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat luar biasa ya. Oke, nanti akan saya perkenalkan bintang tamunya siapa. Yang pasti yang saya tahu beliau ini adalah bukan salah satu mungkin ya, tapi dekan ya, dekan termuda yang pernah ada di Universitas Winaya Mukti. Ya, betul ya. Jadi beliau adalah dekan dari Fakultas Kehutanan. Mari kita sambut semuanya. Yang terhormat Bapak Raizal Fahmi Solihat Eshud MP. Selamat siang, Akang aja mungkin ya, Kang Fahmi. Karena memang Kang Fahmi itu masih muda, jadi mungkin saya panggilnya Kang saja. Tapi riset people, jangan salah, walaupun beliau masih muda, tetapi sepak terjangnya sangat luar biasa ya. Di Fakultas Kehutanan banyak terobosan-terobosan baru yang memang sangat berani sudah beliau laksanakan. Baik, kita mulai saja perkenalan dari Kang Fahmi ya, Kang Fahmi ya, panggilannya. Bukan Kang Raizal, bukan? Fahmi. Kang Fahmi, ya baik. Kang Fahmi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang. Sehat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Kang Fahmi, saat ini kita sedang ada di podcastnya LPPM Unwim, di mana nanti kita akan berbincang-bincang seputar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mungkin sudah Kang Fahmi jalani ya. Dari mulai tahun berapa Kang Fahmi berkiprah di Unwim? Baik, terima kasih sebelumnya untuk LPPM dan Kang Roni untuk kesempatan mengundang kami di podcastnya LPPM ini. Menarik sekali ada podcast LPPM dan mungkin topik yang dibahas kita kurang lebih sekitar di riset dan pengabdian pada masyarakat. Iya, betul. Baik, untuk saya bergabung di Unwim ini dari tahun 2010. Jadi sudah 25 tahun mungkin ya sekarang. Tuh. 15 tahun. 15 tahun. Masih 15 tahun. Namun memang untuk tidak langsung menjadi dosen. Dan dosen kurang lebih diangkat 2012-nya. Dan setelah itu mungkin riset ya. Iya. Riset mulai dari tahun 2015. Medlaisannya, iya. Iya. Baik, Kang Fahmi. Oke, itu mungkin awal karir ya dari Kang Fahmi di Universitas Winaya Mukti. Khususnya mungkin di Fakultas Kehutanan ya, Kang ya. Selanjutnya mungkin kita juga ingin tahu nih karir atau perjalanan dulu mungkin ya. Perjalanan pendidikan dari Kang Fahmi ini. Karena kan kalau seorang dosen sudah pasti kan bahwasanya yang pendidikan itu nomor satu ya Kang ya. Jadi mungkin kita ingin tahu nih Kang Fahmi ini dulu pernah kuliahnya di mana saja sih? S1-nya di mana? S2-nya di mana? Ya, itu mungkin enggak Kang? Baik, saya kebetulan alumni dari sini juga ya, dari Unwim, dari Fakultas Kehutanan. S1-nya Fakultas Kehutanan. Angkatan berapa Kang? Angkatan 2004. 2004 Fakultas Kehutanan dan melanjutkan 2012 di Unwim juga. Oh, di Unwim lagi agroteknologi. Namun memang fokusnya masih di karena di agroteknologi, jadi saya mengambilnya komoditinya tanaman tahunan ya, supaya kaitan dan kehutanan ya Kang ya. Ya, tanaman tahunan
Waktu itu penelitiannya juga mengenai bahan baku untuk pulp kertas. Jadi serat dari kayu akasia yang baik dari beberapa lokasi. Kebetulan penelitian waktu itu di Cianjur, ada beberapa daerah yang ada tanaman akasia. Kita coba lihat serat yang paling bagus untuk pulp kertas. Bagus sekali ya penelitiannya Kang ya. Titik kalau boleh sedikit tahu nih Kang, kira-kira kenapa Kang Fahmi milihnya di Magister Agroteknologi? Kenapa tidak mungkin melanjutkan di Magister Ilmu Kehutanan mungkin? Ya. Memang kondisi saat itu di Fakultas Kehutanan sendiri gitu ya, atau mungkin malah di Unri, memang kita kan masih mulai kembali merintis ya. Iya, betul. Setelah pasca lepasnya dari yayasan dari Pemprov Jabar, jadi kita mandiri. 2010 kan kita dari Fakultas Kehutanan itu sebetulnya kan kampus awalnya di Jatinangor. Iya. Jatinangor 2010 ke sini Tanjung Sari. Jadi memang waktu itu tidak memungkinkan kalau dosen awal itu yang baru masuk itu untuk kuliah dan atau istilahnya izin belajar gitu ya, dan meninggalkan kampus karena memang kondisinya untuk SDM sendiri masih sangat kurang lah, Sangat minim. memang. Jadi memang yang memungkinkan seperti itu kondisinya gitu. Jadi agar semuanya bisa berjalan gitu ya, tugas di fakultas dan untuk pendidikan seperti itu mungkin. Ya, oke. Berarti kalau seperti itu Kang Fahmi ini salah satu pionir ya di Fakultas Kehutanan. Ya, untuk setelah pasca itu kan memang kalau bicara di Fakultas Kehutanan sangat sedikit sisa dosen itu. Jadi sih ya tuh rekrutmen setelah migrasinya para pengajar atau dosen-dosen sendro itu yang ke ITB ya. Jadi memang di Fakultas Kehutanan hanya tinggal 2 orang dosen sebetulnya, jadi tidak bisa jalan sebetulnya secara administrasi. Jadi sehingga langsung merekrut dan segera menyekolahkan gitu. Dan salah satu caranya memang kita kuliah di Unwim juga supaya masih bisa tetap berjalan tugas di fakultas seperti itu. Iya, betul ya kalau begitu yang saya tadi katakan sebagai pionir seperti tepat sekali nih Kang Fahmi ya. Karena ya kalau tidak ada beliau-beliau ini mungkin Fakultas Kehutanan sudah tidak ada ya. Alhamdulillah jadi masih ada Kang Fahmi dan kawan-kawan yang memang pada masa itu, di masa dimana kita boleh dibilang terpuruk ya Kang ya. Ya, dan alhamdulillah kalau lihat sekarang, wah luar biasa nih kalau lihat jumlah mahasiswanya juga kehutanan sudah lumayan banyak ya Kang ya. Padahal kan kehutanan ini sebetulnya suatu ilmu atau prodi yang memang kalau menurut saya ya di pandangan saya adalah prodi yang punya pasar khusus ya Kang ya. Betul tidak? Mungkin bisa dikatakan seperti itu karena prodinya sendiri memang masih cukup jarang lah ya. Betul. Walaupun sekarang mulai itu beberapa universitas membuka prodi-prodi kehutanan, malah mungkin karena masih satu rumpun dengan pertanian, ada beberapa universitas yang memiliki fakultas pertanian membuka juga prodi kehutanan. Jadi khususnya di Jawa Barat ini sebetulnya hanya ada 4 se-Jawa Barat itu. Di Kuningan, di Bogor ada 2, dan kita sebetulnya di sini cuma 1 ya. Iya. Ini itu prodi kehutanan gitu ya. Iya betul. Ya mungkin itu sedikit tentang tadi perjalanan pendidikan. Tapi sebelum beralih nih Kang, saya ingin tanya juga nih, kira-kira Kang Fahmi jika melanjutkan studi nih Kang Fahmi, apakah ada Kang prodi ilmu kehutanan yang memang khusus untuk doktoral? Ada. Sebenarnya
banyak sebetulnya di IPB, terutama IPB, UGM itu yang cukup senior ya, yang bahkan mungkin kalau cerita dulu Fakultas Kehutanan ini ya bisa dikatakan dosen-dosennya untuk pembangunan awal itu dari IPB, ya. Jadi ada dan ya mudah-mudahan lah tahun ini pun bisa segera mulai gitu ya untuk Alamin ya, siapkan ya. Harus itu kan ya, karena memang kita sebagai dosen memang itu suatu keharusan ya kan ya. betul. Ya, baik Kang, terima kasih atas jawaban-jawabannya tentang pendidikan ya. Mungkin sekarang kita beralih mengenai karir atau perjalanan daripada pekerjaan dari Kang Fahmi nih. Kang Fahmi, sebelum jadi dekan di Fakultas Kehutanan, sebelumnya apakah pernah bekerja selain di Unwim? Lalu kalau memang belum pernah juga sebelum jadi dekan, jadi apa saja sebelumnya Kang Fahmi? Baik, sebelumnya mungkin kalau pekerjaan sebelum gabung ke Unwim ya, Iya. itu pernah memang kalau waktu dulu itu bukan dulu ya, sampai sekarang juga kita banyak lah ya mahasiswa baru lulus terus ikut-ikut konsultan gitu ya. Oh iya. Ikut-ikut konsultan dengan dosen ataupun dengan alumni senior gitu. Jadi sempat di konsultan kehutanan sampai bergabung ke Unwim pun masih sebetulnya masih jalan juga gitu ya, di konsultan kehutanan. Terus setelah itu memang kalau di Unwim atau di Fakultas Kehutanan sendiri kebetulan memang ya ada beberapa di unitnya mungkin saya ya pernah di admi, Iya. terus di prodi juga. Jadi mulai dari sekretaris prodi sampai ke ketua prodi gitu ya. Terakhir memang ketua prodi. Jadi sebelumnya di admik mulai dari staf, terus kabag admik, pindah ke sekretaris prodi, jadi ketua prodi, dan sampai sekarang. Ya, wah alhamdulillah berarti memang meniti karir seperti tangga ya Kang. Oke, untuk riset people nih yang mungkin saat ini masih belajar ya, masih mahasiswa dan sudah di tingkat akhir. Tadi nih Pak Dekannya sudah mengungkapkan rahasia ya, bahwasanya kalau kalian ya mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Unwim itu sebetulnya bisa ikut tuh banyak proyek-proyek ya tadi kan tadi seperti konsultan. Nah, seperti itu di konsultan ya. Jadi jangan semangat lah kuliahnya. Jadi nanti ketika lulus bisa langsung terus belajar bekerja ya. Oke, Kang Fahmi, kita beralih nih topiknya ya. Tadi mungkin tentang karir, perjalanan karir dari Kang Fahmi. Nah, karena kita ini di podcastnya LPPM Kang Fahmi ya. Ya, jadi mungkin rasanya hambar kalau kita tidak membahas tentang penelitian dan pengabdian dari Kang Fahmi secara pribadi, ya kan. Baik Kang, mungkin para riset people ingin tahu nih, kira-kira pengalaman riset apa sih yang sudah Kang Fahmi lakukan selama ini? Baik, untuk riset memang kalau di karena saya bidang kehutanan, tadinya memang bidang keilmuan saya dari pengolahan hasil hutan ke agrotek, jadi masuk ke konsentrasinya itu di fisiologi atau ekofisiologi pohon ya, tumbuhan, tumbuhan. Jadi tadi sebetulnya mulai dari ada beberapa lanjutan memang yang tadi terkait bahan baku untuk pulp kertas, terus bergeser memang saya coba di
Mungkin kalau hibah mulai 2018, alhamdulillah udah mendapatkan hibah untuk penelitian, berturut-turut mungkin ya. 2018 itu hibah, dari Kementerian Pendidikan, itu terkait, tumbuhan tumbuhan pionir di, bekas reklamasi tambang pasir di Tampomas. Jadi saya coba melihat tumbuhan pionir apa saja sih yang memang di lahan bekas reklamasi tambang itu, untuk harapannya untuk teknis reklamasi ya, kedepannya ketika tambang memang sudah tidak beroperasi lagi, bagaimana cara untuk reklamasi yang efektif. Itu di 2018 alhamdulillah juga dapat juga hibah untuk pengabdiannya. Kalau pengabdian kebetulan saya bermitra dengan Universitas Garut, itu di pemanfaatan daun tin gitu. Itu jadi saya dari segi budidayanya, terus dari Uliga itu kebetulan kerjasama dengan teknologi pangan dari pengolahan jadi minuman kesehatan daun tin. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi alhamdulillah ada mitra yang memang pengembangan untuk produksi teh tin gitu ya. Jadi kita coba bantu mulai dari budidaya sampai produksinya daun tin. Itu 2018. Iya. 2019 sih juga alhamdulillah dapat hibah juga. Masih yang berhubungan itu dengan 2018 itu tumbuhan untuk riparian di Sungai Das, Das atau Das Citarum. Jadi riparian itu tumbuhan-tumbuhan yang memang ada di bantaran das yang bisa membantu meminimalisir cemaran terhadap sungai. Tuh, jadi kira-kira apa saja sih untuk di bantaran sungai itu tumbuhan yang bisa membantu mengurangi cemaran yang timbul dari limbah yang turun ke sungai. Iya, baik Kang, luar biasa sekali ya. Kang Fahmi ini sudah berarti 2 kali ya Kang ya dapat hibah penelitian? Hibah penelitian 2 kali ya. Pengabdian sekali. Oh iya. Nah, kan sekarang sudah dibuka lagi nih Kang ya, ada hibah lagi. Kira-kira ada bocoran apa lagi nih tentang apakah akan ngambil lagi riset apa atau pengabdian apa? Ada kan? Insya Allah mungkin untuk sekarang hibah sekarang selalu mau coba mungkin penelitian sama pengabdian. Ada beberapa memang mitra di kita juga sudah kerjasama dengan beberapa kelompok tani hutan ya. Iya. Yang memang kalau di hutan itu ada program dari Kementerian yang Perhutanan Sosial. Harapannya itu bisa kerjasama dengan itu untuk pengabdian dan juga riset-riset masih terkait mungkin di konsentrasi saya di bidang ekofisiologi itu ya. Iya. Insya Allah. Baik ya, kita lanjutkan ya Kang ya. Begini Kang, Kang Fahmi kan sebagai seorang dosen tentunya harus melaksanakan yang namanya Tridharma ya Kang ya. Bagaimana sih Kang cara membagi waktu Akang? Akang kan sibuk ngajar, jadi pemimpin di fakultas, lalu juga harus membuat penelitian, pengabdian. Kira-kira seperti apa Kang membagi waktu sesibuk itu? Ya memang kalau waktu mah sama ya, setiap orang 24 jam dikasih ya. Hidupnya sama, sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan kurang lebih 30 hari. Jadi sama sebetulnya, hanya kembali mungkin ke setiap personnya bagaimana membangun pola sih. Kalau saya terus coba beradaptasi dengan tadi mungkin ya. Iya. Mulai dari amanat yang diberikan sampai tugas yang memang itu menjadi kewajiban gitu ya, dasar bagi seorang dosen Tridharma. Terus amanat-amanat yang diberikan bagaimana supaya bisa berjalan gitu ya. Jadi
ya mungkin biasanya saya coba memahami dulu amanat atau pekerjaan gitu ya, bagaimana seefektif mungkin bisa menyelesaikan tugas gitu ya, khususnya untuk amanat di kestrukturan gitu ya di fakultas. Kalau untuk Tridharma itu memang ya karena di fakultas sendiri mungkin kita sama ya gitu ya, umumnya mulai dari distribusi dosen itu sudah mulai diperhitungkan, diukur gitu ya, kira-kira berapa SKS nih yang bisa diambil dan bagaimana pengaturan waktunya. Terus untuk pengabdian dan penelitian memang ya perlu perencanaan. Jadi setiap semester biasanya untuk saya pribadi mulai membangun pola itu gitu untuk perencanaan bagaimana setiap semesternya itu bisa tercapai. Ya harapannya sih kalau perencanaannya memang bagus itu udah katanya setengah dari Sudah keberhasilan gitu ya. Jadi itu mulai dari awal sudah coba direncanakan. Kalau untuk keberjalanan tiap ini ya gitu, kalau saya sendiri membangun pola gitu ya, polanya seperti apa ketika ada amanat baru kita pelajari bagaimana tugasnya, kita coba bagaimana bisa berjalan dan tetap tugas dari Tridharma pun tetap bisa jalan seperti itu. ya. Baik Kang, kita lanjut sedikit nih masih di mengenai riset ya. Ada kemungkinan tidak Kang mahasiswa bisa dilibatkan dengan riset-riset dosen di Fakultas Kehutanan? Pasti bisa. Jadi riset kemarin kebetulan kemarin baru selesai ini. Kebetulan kita ada kerjasama dengan BP2D bidang penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Jawa Barat. Kita ada jadi melibatkan 5 mahasiswa karena ada 5 judul riset yang kita kerjasamakan itu antara BP2D dengan BRIN gitu ya, BRIN Badan Riset Inovasi Nasional. Kita ada 5 judul dengan dosen juga kolaborasi dengan kita gitu ya di hutan daerah Kira Payung yang memang milik Pemprov Jabar untuk pengembangan hutan daerah Kira Payung. Jadi alhamdulillah sudah selesai dan itu semua melibatkan mahasiswa. Jadi sangat bisa dan itu malah jadi poin plus gitu ya. Betul. Ketika kita bisa melibatkan mahasiswa dalam riset-riset kita. Ya, tuh Kang. Alhamdulillah berarti ya memang para mahasiswa di Fakultas Kehutanan ya siap-siap ya nanti bisa riset dengan dosen-dosen kalian semua. Oke, Kang, pertanyaan terakhir nih dari kami ya, karena mungkin kita ngobrol terlalu enak ya, tidak terasa ini waktu lagi. Oke, terakhir nih Kang, dari Akang pribadi sebagai dosen, mungkin ya sebagai pemimpin di fakultas, kira-kira apa sih Kang yang harus ditambahkan di LPPM yang sekarang ini? Apakah riset kita sudah cukup mewadahi kan untuk kepada dosen-dosen, juga untuk pengabdiannya, atau dikira masih kurang? Kalau memang masih kurang, kira-kira apa sih yang harus ditambahkan Kang? Baik, saya melihat mungkin saat ini LPPM terus bergerak sama-sama ya gitu ya, khususnya atau umumnya di Unwim, terus di bawah setiap unit coba kita terus memperbaiki dan salah satunya di LPPM ini saya sudah melihat itu gitu ya progresnya. Yang pertama untuk memfasilitasi dosen-dosen untuk melaksanakan khususnya penelitian dan pengabdian ya, itu saya lihat sudah bagus lah, bahkan mencoba untuk mempermudah fasilitas mengakses dosen-dosen untuk masalah administrasi dan lain sebagainya. Ya. Saya itu sangat bagus, dan juga mungkin kalau ini mungkin akan kedepannya terus gitu ya, membangun memang masalah iklim akademik ya. Iya. Iklim akademik memang mungkin untuk universitasnya belum lah, kalau misalnya belum merasakan kebiasaan kita untuk dosen terutama di riset dan pengabdian itu supaya menjadi suatu bukan lagi tugas atau kewajiban tapi kebutuhan. Iya, gitu betul ya, sekali ya. untuk membangun habit atau iklim seperti itu gitu ya.
Nah, itu mungkin bisa dimotori atau digawangi oleh LPPM kan gitu ya untuk membantu iklim itu. Dan saya lihat seperti ini yang kita akan rencanakan mungkin ya di bulan depan gitu ya. Insya Allah tiap bulan akan diadakan seminar online atau webinar. LPPM memfasilitasi setiap fakultas. Menurut saya itu sangat bagus ya. Jadi mulai dari publikasi, bahkan bukan hanya untuk mendorong dosen-dosennya penelitian, tapi menyiapkan media untuk publikasinya. Menurut saya itu sudah sangat baik. Namun mungkin tadilah konsistensi dan coba membangun habitnya saja mungkin ya, dosen-dosen agar sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan bahwa riset itu sudah lagi bukan menjadi tugas gitu ya yang membebani, tapi memang udah kayaknya udah menjadi passion dosen. Kayaknya kalau nggak riset dan pengambilan itu ada sesuatu yang kurang. Iya, itu disekali mungkin ya habit atau iklim yang bisa mungkin digawangi atau dimotori oleh LPPM. Ya. Kang, satu lagi nih, karena tadi Kang Fahmi menyinggung tentang webinar. Kira-kira dalam waktu dekat ini Fakultas Kehutanan ada tidak agenda untuk webinar? Ya, itu tadi salah satunya agenda dari LPPM ini ya. Ya, bulan mungkin akan mengadakan webinar dan kebetulan bulan depan mungkin ya agendanya untuk di Fakultas Kehutanan. Insya Allah kita akan mengadakan bersama LPPM webinar internasional ya. Kita akan coba mendatangkan narasumber dari luar yang memang narasumber praktisi di bidang sebetulnya agroforestry. Ini menarik juga bahwa kehutanan itu sebetulnya multidisipliner sebetulnya bisa masuk. Salah satunya agroforestry itu mengembangkan bagaimana pola pengembangan community antara kehutanan dan pertanian. Jadi supaya suatu lahan itu bisa lebih optimal gitu ya. Itu praktisinya kebetulan dari luar tuh. Nanti tunggu saja mungkin ya. Siap ya kan, siap. Ininya insya Allah bulan depan webinar internasional bersama LPPM. Insya Allah bulan depan ya Kang ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Kang Fahmi. Pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan Siap. obrolan kita yang sangat asik ya dan tapi asik tetapi tentunya insya Allah sangat bermakna ya kan ya. Gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kang Fahmi, semoga sukses selalu. Semoga Fakultas Kehutanan di bawah Kang Fahmi bisa sangat maju Kang. Amin. Doanya dan Oke, terima kasih Kang Fahmi. Oke, Receptivo, mungkin sampai sini perbincangan kita dengan tamu kita yang luar biasa dengan Kang Rizal Fahmi Shalihat SHUT MP. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung lagi ya Kang Fahmi ya. Mudah-mudahan dengan materinya yang juga lebih menarik lagi. Mungkin sedikit catatan buat para Receptivo khususnya yang mungkin yang ada di Fakultas Kehutanan ya. Jangan lupa bahwasanya untuk penelitian siap-siap para mahasiswa juga nanti insya Allah akan dilibatkan. Dan jangan lupa tentunya katanya insya Allah ya di bulan April Fakultas Kehutanan bersama LPPM Unwim akan mengadakan webinar internasional insya Allah. Baik, mungkin sampai sini podcast dari LPPM Unwim. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan lain tentunya dengan para pembicara yang juga tidak kalah menarik dan hebatnya. Sampai jumpa lagi Reset People. Sampai ketemu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Fahmi.